Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, selaku dosen pengampu akuntansi keuangan lanjutan, Bapak Vicky Effendi, SAMSC. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai partnership. Sebelum itu, pada next slide, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Oke, selanjutnya apa yang dimaksud dengan kemitraan? Kemitraan adalah sebuah bentuk organisasi bisnis ketika dua orang atau lebih bergabung untuk menjalankan usaha sebagai pemilik bersama dengan tujuan mencari laba. Nah, bentuk ini tuh memungkinkan para mitra ini berbagi resiko sekaligus imbalan serta menghubungkan modal, aset real, aset finansial dan keahlian profesional dalam satu usaha. Nah, karena fleksibilitas dan kolaboratif, kemitraan banyak digunakan di sebuah jasa profesional seperti hukum, medis, akuntansi publik, atau perdagangan eceran dan grosir, hingga manufaktur. Nah, secara praktik kemitraan dapat berbentuk cukup dengan kesepakatan untuk menjalankan bisnis demi keuntungan. Meski lisan bisa sah, perjanjian tertulis adalah praktik yang jauh lebih baik agar hak dan kewajibannya itu jelas dari sejak awal. Nah, yang kedua, dan ada landasan hukum. Pembentukan, pengoperasian, dan pembubaran kemitraan diatur oleh Undang-Undang Negara Bagian Uniform Partnership Act (UPA) tahun 1914, diadopsi secara luas, lalu direvisi pada 1992 dan 1997. Revisi tahun 1997 ini membawa perubahan penting pada cara kita memandang kemitraan. Nah, beberapa ketentuan operasional yang relevan untuk akuntansi dan tata kelola. Jika tidak ada perjanjian khusus, keuntungan dan kerugian dibagi rata antar mitra. Nah, akses pembukuan ini tuh kecuali disepakati lain, setiap mitra berhak mengakses pembukuan setiap pada UPA. Nah, pelaporan, yaitu kemitraan tidak membuat laporan tahunan untuk inspeksi publik, namun kreditor seperti bank sering meminta laporan keuangan, dan kemitraan ini tuh wajib menyampaikan informasi ke otoritas pajak agar pajak penghasilan dilapor di tingkat mitra. Nah, tambahan yang sering terlupa itu pengalihan kepentingan kepada pihak ketiga. Tidak otomatis membubarkan persekutuan. Penerima pengalihan berhak atas bagian laba masa depan atau likuidasi, tetapi tidak otomatis menjadi mitra dan tidak ikut mengelola. Pembukuan ini cukup memindahkan porsi modal sesuai bagian yang dialihkan. Dan ada dua teori kemitraan. Perbedaan paradigma ini kunci untuk memahami siapa yang memiliki apa siapa yang memiliki apa dan apa akibatnya ketika komposisi mitra berubah. Nah, yang pertama itu ada teori agregat UPA 1914. Di bawah teori agregat ini, kemitraan dipandang sebagai kumpulan individu. Akibatnya mitra bukan hanya memiliki kepentingan pada kemitraan, tetapi juga kepemilikan terhadap aset individual entitas. Cara pandang ini tuh membuat batas antara mitra dan entitas menjadi lebih kabur. Yang kedua ada teori entitas UPA 1997. Revisi tahun 1907 ini mengadopsi teori entitas, yaitu kemitraan dipandang sebagai entitas terpisah dari para mitra. Mitra ini memiliki bagian dalam kemitraan, bukan kepemilikan langsung atas masing-masing asetnya. Nah, perubahan ini membawa konsekuensi praktis dalam banyak keadaan. Mitra dapat disosiasi
tanpa harus melikuidasi bisnis. Artinya, yaitu persekutuan tetap berjalan. Cukup dilakukan penyelesaian berupa buyout atas bagian mitra yang keluar. Nah, implikasi penting teori entitas ini yaitu stabilitas operasional. Keluar masuk mitra tidak otomatis menghentikan kegiatan usaha. Bisnis bisa tetap beroperasi. Akuntansi yang lebih rapi karena aset adalah milik entitas. Pencatatan modal dan pembagian laba rugi dilakukan pada akun model per mitra, sementara aset dan kewajiban tetap di entitas. Ya, ini karakteristik kemitraan. Nah, yang dimaksud dalam karakteristik kemitraan yaitu adanya kerjasama dalam 2 orang atau lebih untuk memperoleh sebuah laba, bersifat fleksibel dengan perubahan anggota, memiliki prinsip mutual agency sehingga tindakan suatu mitra ini mengikat lainnya, serta tanggung jawab tak terbatas atas seluruh kewajiban persekutuan. Nah, karakteristik kemitraan ini bisa dibentuk lewat kesepakatan lisan, namun perjanjian tertulis lebih dianjurkan karena lebih jelas. Perjanjian tersebut harus mencantumkan yang pertama yaitu jenis produk dan layanan yang akan diberikan dan rincian lain dari sebuah bisnis tersebut operasi. Nah, yang kedua ini ada hak dan tanggung jawab masing-masing sekutu dalam menjalankan usahanya. Yang ketiga, investasi awal masing-masing mitra termasuk nilai yang ditetapkan pada aset non-tunai investasi. Yang keempat, kondisi investasi tambahan. Yang kelima, ketentuan penarikan aset. Yang keenam, rumus pembagian keuntungan dan kerugian. Dan yang terakhir, yang keenam ini tata cara pembubaran persekutuan. Nah, selanjutnya ini ada pelaporan keuangan kemitraan, yaitu pelaporan keuangan kemitraan ini ditunjukkan bagi sebuah mitra, kreditor, dan IRS. Mitra memerlukan sebuah informasi untuk mengelola usaha dan investasi, kreditor untuk menilai kelayakan pinjaman. Nah, sedangkan IRS ini tuh untuk memastikan sebuah pajak untuk memastikan pajak penghasilan tiap mitra. Nah, meski laporan tahunan publik, kemitraan tetap harus menyerahkan laporan informasi keuangan ke sebuah IRS tersebut. Yang pertama, semua aset yang dibawa masuk ke kemitraan itu otomatis jadi milik bersama kemitraan. Investasi awal selalu dicatat di akun modal masing-masing mitra. Kalau investasinya berupa uang tunai, dicatat langsung sesuai jumlahnya. Tapi kalau berupa aset non-tunai, misalnya tanah, bangunan, atau inventaris, pencatatan berdasarkan nilai wajar bukan dari harga perolehan. Nah, yang kedua ini ada kasus ketika kontribusi modal mitra tidak seimbang dengan aset yang disetor. Misalnya satu mitra disetor aset lebih besar, tapi kesepakatannya modal dibagi rata. Nah, ini bisa diselesaikan dengan 2 cara. Metode bonus, yaitu langsung menggeser modal antar mitra tanpa mencatat aset baru, atau metode goodwill. Nah, yaitu mengakui adanya aset tak berwujud, misalnya reputasi atau koneksi bisnis untuk menyetarakan sebuah modal. Nah, yang ketiga ini soal investasi tambahan dan penarikan. Mitra boleh menambahkan sebuah modal lagi setelah kemitraan ini berjalan, dicatat sesuai nilai wajar saat disetor. Nah, untuk penarikan ada 2 jenis, yaitu penarikan besar atau tidak teratur yang langsung mengurangi modal, dan penarikan rutin setiap bulan yang biasanya dicatat di akun penarikan atau drawings, lalu nanti ditutup ke akun modal di akhir periode. Jadi penarikan itu bukan hanya gaji saja, tapi bagian dari laba yang dibagikan lebih dulu. Nah, yang keempat atau yang terakhir ini tentang pinjaman dan uang muka. Seorang mitra ini memberikan pinjaman kemitraan dan itu dicatat sebagai utang kemitraan, bahkan bisa dikenakan bunga sesuai aturan perjanjian. Sebaliknya,
Lalu kemitraan memberi pinjaman ke salah satu mitra itu dicatat sebagai piutang kemitraan. Semua aturan ini sebaiknya ditulis jelas dalam perjanjian kemitraan. Jadi dalam kesimpulannya ini tuh investasi awal dicatat di modal sesuai nilai wajar, penarikan dianggap distribusi laba bukan gaji, dan pinjaman mitra diperlakukan sebagai utang atau piutang bukan modal. Dengan begitu pencatatan akuntansi ini dalam kemitraan bisa rapi dan adil untuk semua mitra. Pemutusan kemitraan karena kematian atau masa pensiun. Pemutusan kemitraan terjadi apabila salah satu sekutu meninggal atau pensiun sehingga perjanjian lama berakhir. Fokus utamanya yaitu menjaga keadilan distribusi dan kelangsungan usaha. Dalam sebuah kemitraan, ada kalanya salah satu mitra ini berhenti karena pensiun atau meninggal dunia tadi. Hal ini menimbulkan pemutusan hubungan dalam perjanjian lama, tetapi tidak selalu berarti bisnis harus berhenti. Mitra yang tersisa bisa memilih untuk melanjutkan usaha dengan membentuk perjanjian baru. Nah, tantangan utamanya adalah bagaimana memberikan bagian yang adil kepada mitra yang keluar atau ahli warisnya. Bagian yang harus dibayar adalah saldo modal ditambah hak laba yang belum dibagikan. Namun, kadang jumlah yang dibayarkan berbeda dengan saldo modalnya. Nah, di sini tuh ada 3 pendekatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama yaitu metode bonus. Jika mitra keluar dibayar lebih besar dari modalnya, kelebihannya diambil dari modal mitra yang tersisa sesuai rasio bagi hasil. Sebaliknya, kalau dibayar lebih kecil, maka mitra yang tersisa mendapat keuntungan dari selisihnya. Yang kedua yaitu metode goodwill, yaitu selisih pembayaran dianggap sebagai goodwill atau niat baik. Jadi modal mitra yang keluar dinaikkan agar sesuai dengan pembayaran yang diterima. Yang ketiga yaitu metode revaluasi aset, yaitu total modal kemitraan disesuaikan dulu dengan cara menaikkan atau menurunkan nilai aset, baru kemudian mitra yang keluar dibayar. Contohnya yaitu jika modal JUS adalah 80.000 tetapi ia dibayar 92.000, maka ada kelebihan 12.000. Nah, kelebihan ini bisa dicatat dengan bonus, goodwill, atau revaluasi. Sebaliknya, kalau JUS hanya dibayar 72.000, maka selisihnya 8.000 dianggap sebagai kerugian yang dibebankan ke aset atau modal mitra lain. Jadi intinya pencatatan ini digunakan untuk menjaga keadilan distribusi sekaligus memastikan bisnis tetap berjalan dengan baik. Nah, ini tuh di sini tuh terdapat pilihan bagi mitra yang tersisa dengan cara membubarkan kemitraan dan melikuidasi aset, membentuk kemitraan baru dengan melanjutkan usaha, kemudian pembayaran kepada sekutu yang keluar, ini bagian modal ditambah hak laba, dan pencatatan akuntansi yaitu menghapus akun modal yang keluar dan mentransfer bagian ke akun modal yang baru jika ada. Nah, untuk ini di bagian gambarnya ada partnership, JUS, dan bagian AN. Nah, jadi JUS ini pensiun modalnya 80.000. Kemudian disepakati JUS dibayar 92.000, jadi ada kelebihan 12.000. Nah, untuk mencatatnya yaitu JUS capital, N capital, Mi capital pada cash sebesar 92.000. JUS capitalnya 80.000, N capitalnya 8.000, dan Mi capitalnya 4.000. Selanjutnya yaitu kemitraan terbatas atau limit partnership. Nah, dasar hukumnya yaitu diatur oleh Uniform Limit Partnership Act atau ULPA, yaitu sekutu umum mengelola usaha yang tanggung jawabnya tak terbatas, sedangkan sekutu komanditer atau limit partner hanya investor yang bertanggung jawab terbatas sebesar modal yang disetor. Nah, penting untuk diingat jika seorang sekutu komanditer ikut campur dalam manajemen, maka ia kehilangan status terbatasnya dan otomatis berubah menjadi sekutu umum, sehingga ikut menanggung seluruh utang. Untuk membentuk kemitraan terbatas sendiri, syaratnya lebih ketat dibanding kemitraan umum.
harus ada perjanjian tertulis, ditandatangani oleh semua mitra, dan juga didaftarkan secara resmi kepada pejabat publik. Jika tidak dilakukan, maka kemitraan itu dapat dianggap sebagai kemitraan umum, sehingga semua mitra ikut menanggung resiko tanpa batas. Nah, kelebihan dari kemitraan terbatas adalah bisa menarik investor lebih banyak karena resikonya terbatas. Namun kekurangannya yaitu sekutu umum harus siap menanggung semua resiko usaha. Jadi kesimpulannya yaitu memahami kemitraan terbatas dengan kemitraan umum. Nah, jadi risikonya jika tidak resmi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu bisa dianggap sebagai persekutuan umum atau kemitraan umum, dan semua kemitra itu bertanggung jawab tak terbatas. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai partnership operation yang dimana disebut juga dalam bahasa Indonesia adalah operasi persekutuan, yang dimana ada banyak hal serupa dengan bentuk organisasi lain yang beroperasi di lini bisnis yang sama. Nah, partnership operation ini diartikan setiap partner itu memiliki masing-masing akun. Yang pertama ada capital, di mana saldo ekuitas partner. Lalu yang kedua ada drawing, yang isinya secara periodik mirip dengan gaji. Lalu yang ketiga ada withdrawals, yang dimana itu dilakukan dalam jumlah besar atau tidak biasa lainnya. Lalu yang kedua, ada investasi tambahan yang akan meningkatkan capital. Lalu yang terakhir, ada drawing dan withdrawals yang akan mengurangi capital. Next. Karena tadi kita telah membahas mengenai partnership operation, sekarang kita akan membahas mengenai contoh dari partnership operation sendiri. Nah, pada gambar di bawah ini, itu terdapat data mengenai partnership net income pada tahun 2016, 34.500, mohon maaf, 34.500 dolar. Lalu ada rate capital Januari 2016 dengan 40.000 dolar dan rate additional investment 2016 dengan total 5 dolar, 5.000 dolar, dan rate drawing 2016 dengan total 6.000 dolar. Lalu ada yen capital Januari 1 Januari 2016 sebesar 35.000 dolar dan yen drawing sebesar 9.000 dolar dan yen withdraw sebesar 3.000 dolar. Nah, jadi di sini diasumsikan Fed dan yen itu melakukan pembagian keuntungan 60-40 dengan rasio 60-40. Oke, karena tadi kita telah membahas mengenai data-data yang ada, sekarang kita akan membahas mengenai lanjutannya. Nah, jadi di sini sudah ada dua gambar mengenai statement capital dan ada juga closing entries-nya. Nah, yang pertama tadi sudah saya mention di awal bahwa ada pembagian rasio 60-40 yang dimana 60 untuk rate dan 40 itu untuk yen. Sehingga dapat kita breakdown capital balance Januari 2016 untuk rate ada 40.000 dolar dengan additional investmentnya 5.000 dengan drawingnya 6.000 sehingga ditemukan net contribute-nya sekitar 39.000 dan ditambah dengan net income dari tahun 2016. Net income tahun 2016 sebesar 20.700 sehingga capital balance ditemukan 59.700. Kalau untuk yen, capital balance-nya 35.000 dengan withdrawals itu 3.000 dan withdrawings sekitar dengan drawing sekitar 9.000 dan net contribute-nya 23.000 dengan net income 13.800 sehingga ditemukan 36.800. Jadi totalnya adalah 75.000 ditambah 5.000 dikurangi 3.000 dikurangi 15.000 lalu di total sehingga ditemukan 62.000 dengan net income 34.000 dan di total 96.500. Seperti itu.
Oke, baik, perkenalkan nama saya Nicholas Christian dengan NPM akhir saya 013. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai materi CH16, yaitu pada bagian ini mengenai pembelian saham dari mitra yang sudah ada. Nah, jadi secara garis kecilnya itu seorang mitra itu dapat bergabung dalam bisnis yang sudah berjalan apabila seluruh mitra lamanya itu menyetujui kehadirannya. Nah, proses masuknya itu dilakukan dengan cara membeli sebagian hak kepemilikan atau porsi modal yang dimiliki oleh para mitra yang lamanya itu. Nah, oleh karena itu dengan demikian, mitra baru tersebut secara resmi akan memperoleh hak dan juga kewajiban yang sama seperti mitra lainnya, baik dalam hal pembagian untung, begitu juga dengan tanggung jawabnya terhadap kerugian yang ada, serta maupun keterlibatan dalam pengambilan keputusan bisnisnya. Nah, oleh karena itu, hal tersebut tentu akan menyebabkan suatu perbedaan. Di antara lainnya ada 3 yang saya berikan, yaitu yang pertama, itu bentuk kerjasamanya yang lama dianggap telah selesai, karena sudah berpindah dari mitra yang baru. Lalu yang kedua, pembukuan untuk periode yang lama juga ditutup. Dan yang tiga, itu mereka lalu membuat perjanjian kerjasama baru yang mengatur bagaimana bisnis akan dijalankan ke depannya oleh para mitra yang lama dan juga yang baru. Nah, di sini berikut tuh ada contoh dari pernyataan yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jadi berdasarkan contoh ini, itu terdapat 3 orang, yaitu ada Alf, Bal, dan juga Kop. Nah, Alf dan Bal ini adalah mitra bisnis, dan si Kop ini ingin masuk menjadi mitra dengan cara membeli sebagian kepemilikan dari si Alf. Jadi keadaan awalnya itu, Alf dan Bal itu masing-masing mempunyai modal sebesar, seperti yang di soal, yaitu adalah 50.000. Nah, mereka berdua itu bagi untung rugi secara sama rata, yaitu 50% untuk si Alf dan juga 50% untuk si Bal. Jadi sama-sama rata nih. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah, berikutnya, di situ dijelaskan transaksi yang terjadi. Yang pertama, pendatang baru, si Kop ini, membeli separuh dari kepemilikan Alf seharga $25.000. Nah, karena kepemilikan awalnya Alf itu sebesar 50.000 dan separuhnya adalah 25.000, maka uang 25.000 ini dibayarkan langsung ke Alf, bukan ke perusahaan. Dan ini menjadi transaksi pribadi antara si Kop dan juga si Alf. Lalu transaksi yang kedua adalah, nah setelah transaksi itu, tentu saja struktur kepemilikannya itu akan mengalami yang namanya perubahan. Yang pertama si Alf. Alf itu kepemilikannya berkurang menjadi separuh karena sudah dibeli sebesar 25.000 oleh si Kop. Yang dari 50.000 akhirnya menjadi 25.000. Nah, sekarang ada pendatang baru yaitu si Kop. Sekarang memiliki 25.000. Dari mana 25.000 itu? Dari pemilikan si Alf yang dibeli tadi. Nah, bagaimana dengan si Bal? Bal itu kepemilikannya tetap tidak berubah karena si pendatang baru itu si Kop itu hanya membeli dari si Alf itu. Maka total modal perusahaannya itu bakal menjadi 100.000, yaitu 25.000 dari Alf ditambah 50.000 dari Bal ditambah 25.000 dari Kop. Hasilnya tetap 100.000 dari awal, cuman terjadi perbedaan kepemilikan, status kepemilikannya. Jadi si Alf yang awalnya 50% menjadi 25%. Si Bal itu menjadi 50%, tidak berubah karena tidak mengalami transaksi sama sekali. Dan si Kop itu mempunyai kepemilikan sebesar 25%. Nah, di sini ada pencatatan akuntansinya atau jurnalnya. Nah, karena uangnya hanya berpindah antar individu, yaitu Kop ke Alf atau Alf ke Kop, dan tidak masuk ke kas perusahaan, maka perusahaan itu hanya perlu mencatat perubahan kepemilikan saja. Maka jurnalnya itu adalah di debit Alf, Alf Capital, modal Alf, pada kredit Kop Capital sebesar jumlah yang tadi mereka keluarkan, yaitu 25.000. Yang artinya perusahaan mengurangi modal Alf sebesar 25.000 dan menanam modal Kop sebesar 25.000. Dan ini hanya mengalihkan sebagian modal dari nama Alf ke nama Kop. Baik, selanjutnya itu ada revaluation mengenai goodwill approach. Jadi kurang lebihnya itu saat mitra baru masuk,
Nah, nilai yang dibayar itu bisa menunjukkan aset usaha lebih tinggi dari catatan buku. Dan selisihnya itu jika terjadi tentu saja jika ada selisihnya, itu dicatat sebagai goodwill atau revaluation atau revaluasi aset. Nah, di sini ada contohnya yang saya berikan itu jadi hampir sama seperti sebelumnya. Di sini terdapat sebuah kondisi di mana ada tiga karakter yaitu Alf, Balf, dua yaitu Alf dan Bal, yang dimana Alf mempunyai modal 50.000, Bal mempunyai 40.000, dan mereka berbagi laba atau keuntungan itu sama rata. Lalu setelah itu masuk mitra baru yaitu si Kop. Nah, Kop ini ingin masuk dengan membawa total pembayaran 50.000 langsung ke Alf dan juga Bal, bukan ke kas perusahaan. Sehingga si Kop ini akan mendapatkan 50% kepemilikan, baik modal maupun pembagian laba. Yang artinya setelah Kop masuk, Alf dan Bal masing-masing hanya pegang 25. Karena dia langsung bayar ke Alf dan Balnya. Nah, tentu saja di sini akan terjadi implikasi. Satu, jika Kop bayar 50.000 untuk 50% kepemilikan, maka nilai total partnership-nya dianggap 100.000. Yang kedua, tetapi sebelum Kop masuk, nilai buku partnership-nya hanya 90.000, yaitu yang dipunyai tadi, modal Alf dan Bal, yang dimana modal Alf-nya 50.000 dan juga modal Balnya 40.000, jadi 90.000. Nah, kan ada terjadi selisih berapa? Yaitu 10.000 yang dianggap sebagai revaluasi aset atau goodwill dengan adanya kemasukan si Kop ini. Nah, maka ada jurnal revaluasinya, yaitu goodwill atau aset yang sudah teridentifikasi yang sebesar 10.000 tadi, serta ada Alf Capital 5.000 dan juga Bal yang sebesar 5.000, yang berarti aset partnership-nya naik menjadi 10.000, serta tambahan nilai ini dibagi ke Alf dan Bal sesuai kesepakatan. Nah, jadi garis bawahnya itu revaluasi atau revaluation ini dilakukan sebelum Kop resmi masuk. Yang kedua, jika ada aset yang nilainya berubah, maka akan disesuaikan atau revaluasi, lalu disusutkan atau amortisasi sesuai umur manfaat yang ada. Yang ketiga, goodwill itu tidak dicatat sebelum seluruh aset bisa dinilai kembali pada nilai wajarnya. Dan yang terakhir itu, pendekatan ini mirip dengan akuntansi akuisisi perusahaan, atau jika belajar pada AKL 1 sebelumnya itu adalah business combination. Nah, jadi selanjutnya itu ada yang kedua, ini ada namanya sampingnya revaluation and non-revaluasi atau bonus approach. Dimana ini jika kita lihat adalah masuknya mitra baru tapi tidak disertai penyesuaian nilai aset atau pencatatan goodwill. Beda sama yang sebelumnya, itu ada goodwillnya, ada penyesuaian nilainya. Tapi kalau yang ini itu tidak ada penyesuaian nilainya, maka ini adalah sebuah hal yang baru, yaitu bukan seperti yang tadi, ini adalah non-revaluation bonus approach. Kita langsung masuk ke contohnya biar semakin jelas. Seperti biasa di sini ada satu kondisi awal, yaitu yang pertama itu ada aset kemitraan itu tidak direvaluasi. Artinya dengan tidak direvaluasi artinya tidak ada penyesuaian nilai aset ke nilai wajar. Dan yang kedua itu mitra baru ini yang namanya Kop ini masuk dengan setoran modal. Dan modal yang dimiliki Kop ini adalah sebesar 45.000 yang diperoleh dengan cara dialihkan dengan modal mitra lama yang ada, yaitu si Alf dan si Balan ini. Maka kita langsung buat saja jurnalnya buat bonus approach ini. Seperti yang di situ ada Alf dan Balnya itu pada sisi debit dan juga si Kop Capitalnya itu pada sisi kredit. Yang artinya porsi modal yang dimiliki Kop ini yang sebesar 45.000 ini tidak berasal dari revaluasi aset, melainkan dengan cara mengurangi modal Alf dan Bal masing-masing 22.500. Jadi maknanya itu dalam bonus approach ini, mitra baru masuk itu tanpa adanya penyesuaian nilai dan aset usaha. Jadi intinya itu tuh tidak ada yang namanya penyesuaian nilai aset. Sebaliknya, modal mitra baru ini dibentuk dari pengalihan sebagian modal yang mitra lama miliki. Dengan cara ini, maka tidak ada kenaikan nilai aset atau pencatatan goodwill, tetapi posisi modal masing-masing mitra itu berubah sehingga pendatang baru ini, mitra baru ini, si Kop ini, resmi memiliki bagian kepemilikan di dalam kemitraan itu. Nah, di sini selanjutnya itu ada berinvestasi dalam mitra yang sudah ada.
Jadi masuknya mitra baru ke dalam suatu kemitraan itu dapat dilakukan dengan cara menyetorkan kas, aset lain maupun kontribusi non-finansial seperti jaringan klien atau keahlian yang berpotensi meningkatkan profitabilitas di masa depan. Sehingga dalam proses ini, aset kemitraan yang telah ada itu dapat direvaluasi ataupun tidak. Tergantung apa? Tergantung pada kondisi yang mendasari. Jadi apabila jumlah investasi mitra baru itu mengindikasikan bahwa kemitraan lama memiliki nilai aset yang belum tercatat, maka dilakukan revaluasi penuh terhadap aset kemitraan agar nilai buku mencerminkan nilai wajar. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila porsi modal yang diberikan kepada mitra baru itu lebih besar dari jumlah investasinya dan seluruh aset lama sudah tercatat pada nilai wajarnya, maka selisih tersebut dipandang sebagai goodwill yang dibawa oleh mitra baru yang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sehingga di sini perlu ditekankan bahwa nilai investasi mitra baru itu hanya menunjukkan nilai total bisnis, sedangkan nilai setiap aset itu harus ditentukan secara individual melalui penilaian atau appraisal. Jadi dengan demikian, revaluasi aset itu hanya dapat dilakukan berdasarkan bukti atau penilaian yang sah atas masing-masing aset.